Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 April tahun 2020, dan perkenalkan saya RT Tragio Tama Putra, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dan juga dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan analisis kesehatan dan kecelakaan kerja dan manajemen risiko dengan metode risk management dan sistem cost analysis teknik atau SCAT di PT Bakri IPA Industri. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah, yaitu kegiatan proses produksi dan operasional tidak dapat dipisahkan dari penggunaan mesin dan alat berat. Hal ini menempatkan beban pada karyawan untuk dapat menggunakan mesin dan alat berat dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjalankan mesin yang dapat menyebabkan kecelakaan. Di Indonesia, peraturan K3 secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. PT Bakri IPA Industri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri pembuatan pipa untuk industri dan gas. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini adalah ketidaktahuan pekerja terhadap risiko pekerjaan yang dihadapi terhadap keselamatan diri dan kelalaian dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi dan melakukan analisis proses potensi bahaya, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode sistem cost analysis teknik atau SCAT dan risk management. Selanjutnya, perumusan masalah, yaitu 1. Mengetahui program K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan. Kedua, bagaimana identifikasi dan analisis bahaya kecelakaan dengan metode risk management dan sistem cost analysis teknik atau SCAT. Ketiga, bagaimana cara manajemen risiko yang baik agar tercapai zero accident pada proses produksi di PT Bakri IPA Industri. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami dan menganalisis aspek keselamatan kesehatan kerja dengan menggunakan metode SCAT dan menerapkan risk management sebagai pendekatan berdasarkan analisis potensi bahaya yang akan dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan pada unit produksi. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui program K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan. Kedua, dapat mengidentifikasi dan menganalisis bahaya kecelakaan dengan metode risk management dan sistem cost analysis teknik atau SCAT. Yang ketiga, dapat mengusulkan perbaikan pada aktivitas yang memiliki potensi kecelakaan agar tercapai zero accident pada proses produksi di PT Bakri IPA Industri. Pembatasan masalahnya yang pertama adalah penelitian dilakukan hanya pada karyawan yang bekerja pada divisi produksi. Kedua, masalah yang diteliti hanya tertuju pada kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang ketiga adalah penelitian dilakukan hanya untuk menganalisis kejadian yang akan menyebabkan terjadi kecelakaan kerja beserta akibatnya. Metodologi pengumpulan data yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah studi perpustakaan. Selanjutnya masuk ke flowchart metodologi penelitian. Berikut adalah metode penelitian saya. Selanjutnya masuk ke pengumpulan data. Untuk penelitian ini saya melakukan di PT Bakri IPA Industri yang bertempat di Jalan Raya Kaliabang Bungur, nomor 86, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Misi-misi perusahaan ini adalah menuju produsen pipa baja terkemuka di negara-negara ASEAN yang memiliki misi yang pertama untuk memasok produksi yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif dan pengiriman yang tepat waktu, bahkan melampaui persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Yang kedua, untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan nilai integritas dan profesionalisme dan profitabilisme. Ketiga, untuk mengutamakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Yang keempat, untuk memuaskan pelanggan dan untuk memaksimalkan nilai-nilai pemegang saham. Selanjutnya masuk pengumpulan data. Pada penelitian ini saya ditempatkan pada plan WTM 16 yang memproduksi pipa SNI 0039 tahun 2013 medium. Berikut adalah proses produksi pipa SNI 0039 2003 medium. Yang pertama, oil rem,
yang kedua on-coiler, yang ketiga end-sharing, yang keempat jointing, yang kelima forming, yang keenam electric resistance welding, yang ketujuh bed removing, yang ke-8 cooling, yang ke-9 sizing, yang ke-10 cut off, yang ke-11 numbering, yang ke-12 dimensi and visual inception, yang ke-13 propping, yang ke-14 flattening test, yang ke-15 buckling, yang ke-16 hydrostatic test, yang ke-17 repair inspection, yang ke-18 welding repair inspection, yang ke-19 final inspection, yang ke-20 weighing, yang ke-21 itu furnace coating, yang terakhir adalah storage. Selanjutnya masuk pengumpulan data temuan potensi bahaya pada plant WTM 16 yang memproduksi pipa SNI 039-2013 medium, yaitu yang pertama, operator mesin cut-off tidak menggunakan pelindung panas untuk tangan yang dapat mencederai tangan sang operator oleh serpihan sisa pembuangan potongan pipa. Yang kedua, jalur aman untuk operator yang berwarna kuning sudah pudar dan hampir hilang. Yang ketiga, tidak ada jalur yang memisahkan antara forklift dan pekerja. Yang keempat, tidak ada jalur aman yang berwarna kuning untuk pekerja pada area loading pipa ke trailer. Yang kelima, motor yang berjalan pada area khusus truck trailer untuk loading bahan baku. Yang keenam, jarak antara operator hidrostatics dengan mesin hidrotesnya yang menghasilkan tekanan air yang sangat kencang terlalu dekat. Yang ketujuh, tidak adanya APAR atau alat pemadam api ringan pada stasiun produksi pipa. Yang ke-8, mobil yang terparkir terlalu dekat dengan trailer yang sedang melakukan loading muatan bahan baku pipa. Yang ke-9, pekerja tidak memakai pelindung mata pada proses furnace coating. Setelah melakukan pengecilan data, terdapat 5 identifikasi bahaya dengan metode risk management. Yang pertama, terdapat pada titik kajian jalur aman operator yang menghasilkan fungsi sebagai acuan operator menjaga atau melaksanakan pekerjaan di stasiun kerja. Parameternya garis, kata bantunya tidak ada atau memudar, akibatnya operator akan berada terlalu dekat dengan stasiun kerja yang memiliki suhu yang tinggi dan beresiko sangat tinggi. Yang kedua, pada titik kajian jalur forklift memiliki fungsi sebagai acuan supir atau operator forklift pada saat memindahkan pipa dari stasiun kerja ke stasiun kerja lain. Memiliki parameter garis, kata bantu tidak ada atau memudar, akibatnya forklift merepet forklift lain pada saat akan masuk atau keluar stasiun kerja. Yang ketiga adalah area steril. Memiliki fungsinya area steril tidak boleh ada kendaraan apapun selain trailer dan forklift. Parameter rambu-rambu, kata bantu tidak ada rambu-rambu, akibatnya menyebabkan terjadinya tabrakan antara trailer dengan motor, forklift dengan motor, ataupun mobil dengan forklift. Yang keempat, letakkan APAR yang memiliki fungsi sebagai alat memadamkan api jika terjadi kebakaran kecil pada stasiun kerja tentunya. Parameternya peletakan, kata bantunya tidak sesuai, memiliki akibat dapat berpotensi jika terjadi kebakaran kecil pada salah satu stasiun kerja. APAR akan sulit untuk dicari karena tidak ada pada tempatnya. Yang kelima, pelindung diri. Memiliki fungsi sebagai alat pelindung diri yang wajib dipakai saat sedang bekerja di lapangan ataupun pada salah satu stasiun kerja. Parameter APD, kata bantu tidak digunakan, yang dapat mengakibatkan operator terluka saat menjalani pekerjaan di salah satu stasiun kerja. Dan selanjutnya masuk ke matriks resiko. Menurut standar AS atau NZS 4360/2004, kemungkinan atau likelihood diberi rentangan antara suatu tiap saat. Untuk keparahan dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera atau hanya kerugian kecil dan paling parah jika dapat menimbulkan kejadian fatal atau meninggal dunia. Berikut adalah tabel likelihood-nya. Dapat dilihat di sini. Berikut adalah tabel konsekuensinya. Ini berikut keterangannya yang terdiri sangat rendah, sedang, tinggi, atau ekstrim.
Berikut adalah kategori table matrix yang dapat dikategorikan E sebagai ekstrim, H sebagai high risk atau tinggi, M sebagai medium risk, L sebagai rendah atau low risk. Berikutnya masuk ke pengolahan data yang dapat dimulai dengan penilaian risiko. Penilaian risiko ini berdasarkan data-data potensi bahaya yang ditemukan dalam lapangan yang dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, akibat. Operator akan berada terlalu dekat dengan stasiun kerja yang memiliki suhu yang tinggi dan risiko kecelakaan yang tinggi. Memiliki nilai Q itu 3, memiliki nilai konsekuensinya H, nilai L kali C-nya 3H, rating risikonya tinggi. Untuk akibat konflik lain, memiliki nilai likelihood 4, nilai konsekuensinya M, nilai L kali C-nya 4M, rating risikonya sedang. Untuk akibat terjadi tabrakan trailer dengan motor forklift dengan motor maupun mobil dengan forklift, likelihood-nya memiliki nilai 2, konsekuensinya H, nilai L kali C-nya 2H, rating risikonya tinggi. Untuk akibat terjadi kebakaran kecil pada suatu stasiun kerja karena apar sulit dicari di tempat tersebut, likelihood itu memiliki nilai 2, konsekuensi memiliki nilai M, nilai L kali C-nya M, rating risikonya sedang. Dan terakhir untuk akibat operator terluka saat menjalankan pekerjaan di salah satu stasiun kerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap, memiliki nilai likelihood 4, nilai konsekuensinya E, nilai L kali C-nya 4E, dan rating risikonya ekstrim. Berikut tabel tingkat kemungkinan kecelakaan kerja. Yang pertama, bahaya potensial. Operator akan berada terlalu dekat dengan stasiun kerja yang memiliki suhu tinggi dan risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Penjelasannya atau waktunya dapat sewaktu tertentu terjadi dengan risiko yang sangat tinggi. Nomor 2, bahaya potensial dari penyerempet forklift lain yang rentan terjadi waktunya itu sering terjadi dengan risiko yang menjadi sedang. Yang ketiga, menyebabkan terjadi kecelakaan kerja tabrakan antara truk trailer dengan motor, forklift dengan motor maupun mobil dengan forklift. Rentan waktunya itu jarang terjadi, tetapi risiko yang ditimbulkan tinggi. Yang keempat, terjadi kebakaran kecil pada stasiun kerja karena apar sulit dicari karena tidak ada pada tempatnya. Rentan waktunya jarang terjadi, tetapi risiko yang ditimbulkan tinggi. Yang kelima, operator terluka saat menjalankan pekerjaan di stasiun kerja yang karena tidak memakai APD lengkap. Rentan waktunya sering terjadi karena operator sering tidak memakai APD lengkap dan dapat menimbulkan risiko yang sangat ekstrim. Acuan yang dalam merekeningkan risiko dengan menggunakan risiko, ranking tertinggi sampai terendah itu ekstrim sampai sedang. Tabel penilaian risiko. Yang pertama, alat pelindung diri digunakan nilainya 4E, nilai risikonya ekstrim dan dapat ditandakan sebagai warna merah. Yang kedua, garis pemisah antara operator dengan mesin kerja pada stasiun kerja sudah pudar atau hilang. Memiliki nilai likelihood-nya 3H. Nilai risiko tinggi dan dapat ditandakan dengan warna kuning. Yang ketiga, tidak ada rambu-rambu pada area steril. Nilainya 2H. Rating risiko tinggi dan ditandakan warna kuning. Nomor 4, garis jalur forklift tidak ada pada stasiun kerja. Nilainya 4M. Rating risiko sedang ditandakan warna hijau. Dan terakhir, peletakan apar yang tidak sesuai atau tidak ada pada stasiun kerja memiliki nilai 2M. Nilai risiko sedang ditandakan dengan warna hijau. Yang selanjutnya masuki analisis. Berikut adalah tabel analisis dengan metode risk management. Yang pertama, temuan. Operator berada terlalu dekat dengan mesin kerja yang memiliki suhu sangat tinggi di stasiun kerja. Identifikasinya, jalur aman untuk operator memudar. Analisisnya, jalur aman untuk operator memudar dikarenakan tidak ada atau sudah lama tidak dilakukan maintenance atau peremajaan untuk membarukan jalur aman operator. Yang kedua, forklift penyerempet forklift lain yang akan masuk atau keluar
ke stasiun kerja. Identifikasinya jalur pemisah keluar dan masuk ke stasiun kerja untuk forklift sudah mengudar. Analisisnya jalur pemisah keluar dan masuk forklift sudah mengudar dikarenakan sudah tidak ada peremajaan atau pembaruan pada jalur forklift. Yang ketiga, bahaya kendaraan. Banyaknya kendaraan yang terparkir di sekitar wilayah area steril. Identifikasi masalahnya, rambu-rambu area steril sudah tidak ada. Analisis permasalahannya, tidak adanya rambu-rambu larangan bagi kendaraan di sekitar area steril yang mengakibatkan banyaknya kendaraan yang terparkir di daerah tersebut. Yang keempat, terjadinya kebakaran kecil pada salah satu stasiun kerja karena apar sulit dicari yang tidak ada tempat-tempatnya. Identifikasinya, letakkan apar tidak sesuai dan terlalu jauh dari stasiun kerja. Analisisnya, apar diletakkan tidak sesuai atau berada terlalu jauh dari stasiun kerja yang dapat digunakan sebagai langkah pertama pemadaman kebakaran kecil yang ada hanya tombol kebakaran saja. Itu pun dapat memakan waktu lama untuk mencapai titik tersebut. Yang kelima, banyaknya pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap ketika sedang bekerja di salah satu stasiun kerja. Identifikasinya, APD tidak digunakan. Analisisnya, APD tidak digunakan karena banyak pekerja yang merasa tidak nyaman dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Berikut adalah analisis penilaian resiko untuk akibat operator berada terlalu dekat dengan stasiun kerja yang memiliki suhu tinggi. Penilaiannya 3H, nilai untuk L-nya 3, kondisi ini sering terjadi. Untuk tingkat keparahan atau severity-nya H. Nilai resiko pada kejadian ini 3H, dan resiko pada kejadian ini termasuk dalam resiko tingkat tinggi. Yang kedua, forklift menyerempet forklift lain pada saat akan memasuki atau keluar stasiun kerja. Penilaiannya 4M. Nilai resiko pada kejadian ini yaitu 3M, dan resiko dari kejadian ini masuk ke dalam resiko tingkat sedang. Yang ketiga, terjadi tabrakan antara truk trailer dengan motor, forklift dengan motor maupun mobil dengan forklift. Nilainya 2H, nilai untuk likelihood 2, kondisi ini bisa terjadi tapi jarang. Nilai keparahan atau severity-nya H. Resiko ini kejadian ini masuk ke dalam tingkat resiko tinggi. Keempat, terjadinya kebakaran kecil pada salah satu stasiun kerja, apar akan sulit untuk dicari karena tidak ada pada tempatnya. Nilainya M. Nilai untuk likelihood-nya 1, karena terjadi pada kondisi sangat khusus atau jarang sekali. Tingkat keparahan atau severity-nya M. Kejadian ini masuk ke dalam kategori resiko tingkat sedang. Yang terakhir, yang menyebabkan operator cedera saat menjalankan pekerjaan di salah satu stasiun kerja, nilainya 5E. Untuk likelihood-nya 5, kondisi para pekerja tidak menggunakan APD sering terjadi pada salah satu stasiun kerja. Tingkat keparahannya atau severity-nya E. Kejadian ini masuk ke dalam kategori tingkat risiko ekstrim. Dan selanjutnya masuk ke metode analisis metode SCAT. Metode sistem analisis teknik yang didasari oleh diagram teknik yang terdiri dari definisi of incident, category of contact that could have led to incident, immediate cause, basic cause, dan activity for a successless control program. Dari data-data yang dikumpulkan baik hasil wawancara maupun hasil analisis kondisi tempat kerja berdasarkan proses kerja pada bidang kerja tersebut. Berikut adalah diagram SCAT dari 5 risiko kecelakaan kerja yang didapatkan pada bab sebelumnya. Yang pertama, pada titik kajian jalur aman operator. Dari deskripsi of incident-nya, operator terluka akibat berada terlalu dekat dengan stasiun kerja. Kategori of contact that could have led to incident, operator berada terlalu dekat dengan mesin kerja yang memiliki suhu tinggi. Immediate cause-nya yaitu unsafe act dan substandard act. Pekerjaannya adalah pekerja tidak fokus dan berbicara dengan pekerja lain. Basic cause-nya untuk personal faktor, operator tidak menggunakan APD lengkap saat proses kerja sedang berlangsung. Untuk job faktornya, berada jalur aman operator sudah memudar. Untuk activity for a successful program dapat dilakukan
maintenance atau peremajaan secara teratur untuk pembaruan cat aman, jalur aman untuk operator. Yang kedua, pada titik kajian jalur forklift memiliki hasil deskripsi of insidennya forklift lain pada saat akan masuki atau keluar stasiun kerja. Kategori of contact that could have led to insidennya forklift menyerempet forklift lain karena jalur pemisah keluar dan masuk forklift sudah memudar. Immediate cause-nya untuk unsafe act dan substandard act-nya, operator forklift saat bekerja tidak fokus. Resikonya pada operasional faktor, operator forklift tidak fokus pada job faktornya garis jalur aman untuk forklift sudah memudar. Activity for a success loss control program yang dapat dilakukan maintenance untuk pembaruan cat jalur pemisah forklift berdasarkan kajian area steril, yaitu deskripsi of incident yang terjadi tabrakan antara truk trailer dengan motor atau maupun sebaliknya. Kategori of contact that could have led to incident-nya, truk trailer ataupun forklift menabrak atau menyerempet mobil yang terparkir di area steril tersebut. Immediate cause-nya, pekerja atau pengunjung memarkirkan kendaraannya di area yang seharusnya steril. Resikonya untuk personal faktor, pekerja atau pengunjung memarkirkan kendaraan dan di area steril. Untuk job faktornya tidak adanya rambu-rambu larangan parkir bagi kendaraan di area steril tersebut. Untuk activity for success loss control program dapat melakukan pemasangan rambu-rambu di area dan melakukan pengawasan di area steril secara berkala. Untuk titik kajian APAR, diversity of incident-nya terjadi kebakaran kecil pada salah satu stasiun kerja. Kategori of contact that could have led to incident-nya terjadi kebakaran kecil pada salah satu stasiun kerja karena adanya korsleting listrik pada mesin kerja. Untuk immediate cause-nya terjadi kebakaran kecil karena ada korsleting listrik dan APAR berada tidak sesuai atau berada terlalu jauh dari stasiun kerja. Resikonya untuk personal faktor, operator mencari APAR yang cukup jauh karena berada terlalu jauh. Untuk job faktornya, APAR diletakkan tidak sesuai atau berada terlalu jauh dari stasiun kerja. Activity for success loss control-nya dapat menempatkan APAR di setiap stasiun kerja dan memberikan pelatihan kepada setiap pekerja berdasarkan titik kajian alat pelindung diri. Ya, untuk deskripsi of incident-nya, operator terluka saat menjalankan pekerjaan di salah satu stasiun kerja. Untuk kategori of contact that could have led to incident-nya, operator tidak menggunakan APD yang lengkap dan tidak fokus saat melakukan pekerjaan di salah satu stasiun kerja. Immediate cause-nya, operator saat melakukan pekerjaan di salah satu stasiun kerja tidak memakai APD yang lengkap. Resikonya untuk salah faktor pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap. Untuk job faktornya tidak adanya pengawasan lapangan yang berada di lokasi kerja tersebut. Untuk activities for a success loss control program dapat dilakukan pengawasan lapangan yang berkala dan pelatihan arti pentingnya menggunakan APD lengkap. Masuk ke pembahasan. Berikut tabel rekomendasi metode risk management. Yang pertama, penyebab karena garis jalur aman operator memudar atau tidak ada sehingga operator berada terlalu dekat dengan mesin kerja yang memiliki suhu tinggi. Rekomendasi pertama, perlunya dilakukan maintenance atau peremajaan untuk pembaruan cat jalur aman operator secara berkala tentunya. Yang kedua, jalur aman pemisah antara forklift dan forklift masuk maupun forklift keluar sudah memudar atau hilang. Rekomendasinya dapat dilakukan maintenance peremajaan untuk pembaruan cat jalur pemisah forklift untuk keluar atau masuk ke stasiun kerja. Yang ketiga, penyebab tidak adanya rambu-rambu area steril yang terpasang sehingga banyak motor atau mobil terparkir di area tersebut. Rekomendasinya dapat memasangkan rambu-rambu di area yang dilewati trailer dan forklift maupun di area loading bahan baku. Yang kedua, dapat dilakukan pengawasan yang berkala di area tersebut. Yang ketiga, dapat memberikan peringatan tegas kepada para pekerja atau pengunjung yang masih memarkirkan kendaraannya di area tersebut. Untuk penyebab yang keempat, APAR diletakkan tidak sesuai atau berada terlalu jauh dari stasiun kerja. Rekomendasi yang pertama menempatkan APAR di setiap salah satu stasiun kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada setiap pekerja atau operator mengenai langkah pertama pemadaman api dan cara menggunakan APAR. Dan terakhir yang kelima, pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap. Rekomendasinya dapat memberikan peringatan tegas kepada pekerja
lapangan tentang pentingnya APD. Yang kedua, melaksanakan pengawasan lapangan berkala ke setiap stasiun kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan mengenai pentingnya penggunaan APD dalam melakukan proses pekerjaan. Pembahasan penilaian resiko. Dari identifikasi yang menggunakan metode risk management didapatkan 5 temuan resiko yang menyebabkan kecelakaan kerja. 5 temuan tersebut dinilai dalam penilaian resiko berdasarkan likelihood atau tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, dan severity atau S atau tingkat keparahan. Nilai resikonya didapat dari perkalian antara L dan S. Setelah dinilai, kemudian ratingkan resiko bendungan risk management. Dari hasil perhitungan tersebut mendapatkan tingkat resiko tertinggi dari ekstrim hingga rendah. Selanjutnya, pembahasan metode SCAT. Dari analisis dengan metode SCAT berdasarkan 5 temuan resiko yang dapat menyebabkan terjadi kecelakaan kerja, antara lain untuk potensi kecelakaan kerja pada titik kajian jalur aman operator disebabkan karena operator tidak menggunakan APD yang lengkap. Yang kedua, untuk titik kajian jalur aman operator sudah memudar dan menghilang itu karena dapat dilakukan maintenance atau perbaikan komponen cat jalur aman operator secara berkala. Pada potensi kecelakaan kerja jalur forklift yang disebabkan oleh operator forklift tidak fokus saat mengoperasikan forklift. Untuk personal faktornya yang sedang untuk personal faktornya disebabkan garis jalur aman untuk forklift sudah memudar atau menghilang dan dapat mengontrol atau melakukan maintenance peremajaan komponen cat pada jalur forklift. Pada potensi kecelakaan kerja area steril disebabkan karena pekerja atau pengunjung memarkirkan kendaraan dan menggarisnya di area yang seharusnya steril. Untuk soal faktornya, sedangkan untuk dua faktornya disebabkan tidak ada rambu-rambu larangan pada area steril. Untuk langkah mengurangi dan mengontrolnya dapat memasang rambu-rambu larangan di area steril tersebut dan melakukan pengawasan secara berkala. Pada posisi kecelakaan kerja APAR disebabkan oleh operator yang mencari ampas cukup jauh yang tidak berada pada tempatnya tersebut. Untuk personal faktornya, untuk job faktornya disebabkan APAR diletakkan tidak sesuai atau berada terlalu jauh dari stasiun kerja. Dan untuk potensi kecelakaan yang terakhir adalah pelindung diri, disebabkan karena kerja tidak menggunakan APD pada saat melakukan proses kerja dan terkesan tidak mementingkan penggunaan APD pada saat kerja. Dan selanjutnya masuk ke kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pengamatan IPT Bakri IPA Industri pada Plan WTM 16 didapatkan bahwa penerapan K3 di perusahaan ini terintegrasi dengan manajemen sistem K3 yang harus dikelola dan implementasinya yaitu OSAS 18.001/2007 dan mengacu pada AS NZS 4360/2003 dan SMK 3. Kebijakan dari pimpinan perusahaan. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian di PT Bakri IPA Industri ditemukan 5 titik potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, yaitu jalur aman operator, jalur forklift, area steril, peletakan APAR, dan pelindung diri. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode sistem cost analysis teknik didasarkan oleh diagram SCAT yang dikumpulkan baik hasil dari wawancara maupun hasil analisis kondisi tempat kejadian berdasarkan proses kerja. Pada bidang kerja tersebut didapatkan faktor penyebab kecelakaan kerja pada stasiun kerja WTM 16 di PT Bakri IPA Industri bagi atas 2 kelompok, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Pada faktor manusia disebabkan karena operator tidak menggunakan APD yang lengkap, karena kurangnya kesadaran kerja terhadap pentingnya menggunakan APD yang lengkap, kerja tidak fokus melakukan pekerjaan, dan faktor lingkungannya disebabkan karena tidak dilaksanakan kegiatan maintenance atau perbaikan secara berkala untuk peremajaan cat pada jalur aman operator, jalur forklift, dan kurangnya pengawasan terhadap area steril, serta peletakan APAR dan juga kelengkapan APD di lingkungan pekerja. Berikut adalah
saran yang telah diberikan untuk perusahaan tersebut. Untuk kajian jalur aman, penyebabnya garis jalur aman operator kemudian tidak ada. Rekomendasi perlu dilakukan maintenance. Yang kedua, jalur forklift, penyebabnya jalur forklift sudah tidak ada kemudian. Yang rekomendasi dapat dilakukan maintenance atau permajaan untuk pembaruan jet juga. Yang ketiga, area steril. Penyebabnya tidak ada rambu-rambu area steril terpasang sehingga banyak menggunakan mobil terparkir di area tersebut. Rekomendasinya dapat memasang rambu-rambu di area tersebut. Yang kedua, dapat memberikan peringatan tegas kepada pekerja yang melanggar. Yang keempat, peletakan apar. Penyebabnya apar diletakkan tidak sesuai atau berada terlalu jauh dari stasiun kerja. Rekomendasinya, yang pertama dapat meletakkan apar di setiap stasiun kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan pada setiap kerja atau operator mengenai langkah pertama pembakaran api dan cara menggunakan apar. Dan terakhir, yang kelima, saran yang kelima untuk pelindung diri yang memiliki penyebabnya kerja tidak menggunakan APD yang lengkap, dapat dilakukan peringatan tegas kepada pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap. Yang kedua, melaksanakan pengawasan lapangan berkala ke setiap stasiun kerja. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan mengenai pentingnya penggunaan APD dan dalam melakukan proses kerja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.